sahabat Nabi dari golongan wanita, ya. Tidak Abu Bakar, yang terkenal kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi dari kelompok wanita pun tidak kalah saing, ya. Di antaranya siapa? Sahabat wanita Nabi Muhammad yang termasuk kategori sahabat pilihan, ya. Siapa dia? Di sini bisa dicatat, yaitu Arwah bin Abdul Muthalib, namanya Arwah binti Abdul Muthalib, ya, Arwah. Nah, Arwah ini termasuk wanita yang terpandang pada masa jahiliyah dan masa Islam pun terpandang. Beliau juga merupakan bibit Rasulullah yang memiliki ide-ide yang jernih, wanita yang sangat berjuang di samping baginda Rasul, yaitu Arwah, yang di samping ide-idenya yang jernih. Arwah bin Abdul Muthalib ini termasuk wanita yang paling gigih membela Nabi Muhammad. Ya, ternyata ada ya wanita. Ya, saya pikir saya pun karena namanya jarang tersebut, ya, ada rupanya yang berjuang gigih membela Nabi Muhammad mati-matian, ya. Sampai-sampai apa? Dia berjuang, dia pun menyuruh putranya, ya. Itu siapa? Sulaim bin Umair, untuk selalu, ya, taat serta patuh pada Nabi Muhammad. Dia berjuang, ya, ibunya berjuang, anaknya disuruh berjuang juga, ya. Ini kalian berjuang sebenarnya, ya. Kalian hadir di masjid ini berjuang. Jadi perjuangan para sahabat wanita Rasulullah dulu perang, ya, melawan orang-orang musyrik. Tapi kita zaman sekarang berjuangnya adalah, ya, belajar atau menuntut ilmu. Ya. Nah, Arwah ini, ya, di samping ide-ide jernih, ya, dia akhirnya maka termasuk golongan 10 sahabat. Lalu yang kedua adalah Ghazalah al-Hururi'ah. Ghazalah al-Haruri'ah, yaitu istri Syabib bin Yazid. Al-Harun ini terkenal sebagai wanita pemberani dan tangkas. Kita berani, ya, tapi kalau malam tak. Yang berani kalau siang, tapi tatkala malam gelap mati lampu, saya masih takut kalau mati lampu. Jangan takut, ya, karena langit ini punya Allah, bumi ini adalah Allah punya. Jadi kalau ada setan-setan gintanya yang menampakkan dirinya di rumah kita baca apa? Ayat kursi. Ayat kursi masih muncul juga tuh biasanya. Oh, masih ada juga. Allah. Wah, abur tuh setannya. Kita ambil kursi kan, kita timpuk, kita setan. Ampun, nggak kabur setannya. Berarti kalau dibaca ayat kursi tidak kabur, berarti setannya setan bohong. Dibaca ayat kursi pasti dia kabur. Ya, nggak usah takut. Ke kamar kecil minta diantar sama orang tua. Ya, jangan. Sudah dewasa jangan. Lalu di samping Ghazalah al-Haruriyah ini, ya, sebagai wanita pemberani dan tangkas, beliau ikut berperang, ya, ikut berperang dalam beberapa kali pertempuran sebagai pejuang Islam lainnya, sama para sahabat. Dan dapat juga sebuah cerita populer tentang dirinya yang yaitu larinya Hajjaj karena tidak mampu menghadapi dalam sebuah pertempuran sampai lari. Ya, Hajjaj itu sampai lari. Ya. Jadi di antara 10 dua ini yang baik saya sebutkan, dan yang ketiga adalah Hindu termasuk, ya, sahabat wanita Rasulullah. Hindunya Hindu binti Utbah bin Rabi'ah, ya, dia seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela atau menegakkan, mensiarkan agama Islam pada saat itu. Nih kalian dulu bisa. Di zaman sekarang ini kan, ya, di era globalisasi ini kan banyak, ya, kita pun bisa, ya, dengan kecanggihan teknologi. Misalnya kita nggak bisa ngomong, nggak bisa tampil, pakai HP, share ke temennya. Ya, kita coba misalnya baca di sebuah artikel atau di Google, wah bagus nih, lalu dipasang status. Itu dakwah juga. Ya. Dakwah-dakwah yang mungkin kita tidak mampu seperti teman-teman yang bisa bicara di depan umum, bisa. Kalau ada teman di sekolah, ya, yang selalu jahil sama kita, ya dipanggil aja, kamu kok begini ya, panggil ini, ya, menurut saya perbuatan kamu tuh begini. Ya. Kalau tidak mampu kita memberitahukan sahabat kita yang jahil, yang selalu membuat pak guru kesel, ya, minimal berdoa. Ada nggak sekolah teman kita yang seperti itu? Ada. Ya. Berdoa aja, ya Allah, bacain Fatihah. Samperin ini, ya. Saya baca Fatihah ya. Ya, kamu dengerin, panggil. Ya, kalau nggak ditempelin, gue masukkan setan. Enggak. Ya, panggil atau kita berdoa, ya Allah, siapa sahabat pun namanya, sebutin namanya, ya Allah, sebutin namanya. Berilah petunjuk sehingga dia tidak memberi apa, membuat pak guru, membuat bu guru kesel sama dia. Dan teman-teman kita sekolah doa. Itu termasuk kita ini orang-orang yang sayang kepada sahabat. Jangan temannya seperti itu dibiarin saja. Di samping Hindun ini, sahabat wanita dari suku Quraisy yang terkenal dengan kelantangan suaranya serta mencetuskan ide-ide yang gemilang. Dia juga mahir dalam berorator, mahir ya. Kan kalau di zaman di pahlawan Indonesia, Ajeng Kartini itu, ya, di zaman Rasul ternyata ada Hindu, ya, Hindu. Sebelum masuk Islam, Hindu sering, ya, membangkitkan semangat kaum musyrikin sebelum Islamnya dia untuk menghantam kaum muslimin. Hindu ini termasuk sahabat yang sebelum muslimnya dia ini benci sama Islam, ya. Dan termasuk orang yang memusuhi baginda Nabi Muhammad. Kemudian dia masuk Islam pada waktu menaklukkan kota Mekah dan berkesempatan mengikuti perang Yarmuk. Jadi ikut perang, ikut perang Yarmuk. Dia aktif membangunkan semangat kaum muslimin dalam melawan tentara Romawi pada saat itu. Hindu namanya, bukan Hindu orang kaya Hindu. Kalau Hindu orang kaya itu tukang gemplong. Ya, Hindu orang kaya ini tukang kue kili. Jual pagi-pagi nasi uduk. Ya, itu Hindu. Tapi Hindu itu berjuang juga itu, jualan gemplong dia berjuang. Sehingga dia bisa menafkahi anaknya sekolah. Berapa banyak ibu-ibu kita yang berjualan gemplong, kue kili, ya, anak-anaknya bisa sukses menjadi dokter, menjadi insinyur, bahkan menjadi wali kota. Berjuang itu, jangan ibu itu Hindu dulu mah berjuang, jangan. Tetap beri semangat jual gemplong, ya, jual nasi uduk, ya, semangat. Ya, di sini kan ada banyak yang bersaingan jual nasi uduk. Ya, ya. Jadi jangan kamu gengsi ke sekolah nih, berangkat. Ibu kamu usahanya apa? Kerja di mana? Jangan malu, jualan asodok. Ya, launya jengkol, nggak apa-apa. Karena dengan sebab ibu kita jualan, kita bisa maju. Aturan nggak sampai SMP atau SMA, sampai selesai sekolah. Perjuangan ibu sekarang ya
ternyata bukan berjuang, tapi dia berjuang mencari nafkah itu. Nah, lalu yang keempat Juwairiyah binti Abu Sufyan, ya, seorang sahabat dan pejuang wanita yang turut bertempur, ya, musuh secara langsung. Ini Juwairiyah langsung terjun lapangan, ya. Ini Juwairiyah dulu ya, bukan Juwairiyah sekarang. Ya, sekarang jual sama, jual pisang goreng. Juwairiyah. Nah, ya, Juwairiyah ini juga ikut dalam berbagai pertempuran lainnya, membuktikan bahwa dia adalah wanita pejuang dan tangkas. Ya, sahabat-sahabat dulu nggak kenal, ya, seperti ibu-ibu sekarang. Dulu karena mendakwakan Islam, mensiarkan Islam sehingga jaya di kota Mekah pada saat itu. Yang kelima adalah Khawlah binti Ajwal Al-Asadi, ya. Khawlah bin Ajwal Al-Asadi ini adalah sosok mujahidah dan wanita pemberani mirip dengan Khalid bin Walid. Wanita tapi semangatnya kayak pria. Dan sekarang ada ya security wanita. Gak boleh kalah. Emang security laki doang. Tentara ABRI wanita ada. Ya, boleh. Kalau kalian punya cita-cita seperti itu silakan. Tapi jangan setelah masuk ABRI, masuk polisi terbuka jilbabnya. Ya, jangan. Ya, memang itu tantangan. Ya, kita masuk polisi nih. Belum dibuka ya. Ya. Ketika bertugas dari sini jilbab nih pas di kantor dibuka. Karena aturan. Ya, aturan. Terkadang sampai terjadi suatu ketika waktu saya masih di Majelis Ulama Indonesia, kita didatangi oleh perawat gitu. Pak, ini ada sebuah rumah sakit yang nggak boleh berjilbab. Ada rumah sakit yang apabila dia masuk ke situ, kita secara muslim harus buka jilbabnya. Akhirnya MUI bekerjasama dengan pemerintah, jadi rumah sakit tersebut mendapat surat teguran, ya, bahwa hak seorang muslim berjilbab ketika bekerja tetap diperhatikan. Ya. Alhamdulillah dengan aduannya mereka ke Majelis Ulama ditanggapi oleh Majelis Ulama, lalu diinformasikan ke pemerintah bekerja pakai jilbab. Mentang-mentangnya dikerja di kantoran di BRI, ya jilbabnya dibuka. Adik-adikku yang mau sayangi, Khawlah bin Ajwal ini, ya, saking mujahid, di aktivis kemiliteran. Namanya lekat dengan sejarah penaklukan negeri Syam. Nih, jadi penaklukan negeri Syam di situ ambil andil adalah Khawlah bin Ajwal Al-Asadi. Yang ke-8 ya. Nomor 4. Di antaranya adalah Qatilah binti Haris, ya. Qatilah binti Haris bin Kaidah. Qatilah adalah seorang penyair wanita, juga saudara kandung Kisah Al-Nadar Ibnu Haris, yang menentang dakwah Islam dan sering menghalang-halangi orang-orang yang menemui baginda Rasul. Dia diantaranya sebelum Islamnya. Dan kalau dia masuk Islam, Qatilah banyak, ya, meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Rasulullah. Ini berapa banyak ya? Ya, yang hadis udah hafal loh. Hafal hadis loh. Hadis ini belum di sekolah, kan di sekolah ada tuh pelajaran agama. Apa hadis? Hadis itu apa hadis? Hadis itu apa? Ya, hadis itu ucapan baginda Rasulullah. Hadasana, ya, telah meriwayatkan baginda Rasulullah pada
para sahabat diantaranya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Wah, gampang ya masuk surga ya, gampang. Cuma mengucap la ilaha illallah. Ya, ini kita harus meniru nih ya sahabat Nabi Muhammad, sahabat wanita, yaitu Khadilah yang banyak menghafalkan hadis-hadis. Ya, jangan kamu sembunyi cita-cita jadi pekerja, jangan. Harus ada salah satu kalian cita-citanya meneruskan dakwah baginda Rasulullah. Nah, yang ke-9 yaitu Rafaidah al-Ashariyah. Rafaidah sahabat wanita yang berjuang bersama Rasulullah, termasuk perempuan yang berpengaruh di masa baginda Rasulullah, ya. Ia memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi setelah hijrah kota Madinah. Udah aman ya. Dan ketika penaklukan Mekah ya, ini ketika Nabi datang ke Mekah bersama sahabatnya untuk menundukkan kota Mekah, orang kafir Quraisy pada kalang kabut ya. Pada ketakutan, wah jangan-jangan ya. Dulu kan di zaman Rasulullah, sebelum hadir Rasulullah, sebelum dilahirkan Rasulullah, anak wanita dikubur hidup di itu. Nah, sekarang lahir banyak anak perempuan banyak kan. Nah, itu kita bersyukur atau bersyukur kepada Allah atas dilahirkan Nabi Muhammad, sehingga wanita diangkat derajatnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ummahat ya, perempuan itu adalah imadul bilad, tiangnya agama ya. Perempuan yang adalah tiang agama ya. Apabila perempuan baik negara. Apabila perempuan rusak negara ya. Jangan contoh wanita-wanita yang di pinggir jalan ya. Ada mas mampir mas ya, hati ya. Kita jangan ketika bergaul ya, ketika kita bergaul lihat dulu ya, dia mengajak kita kebaikan atau tidak ya. Kalau teman kita mengajak ketidakbaikan, alana mama ya, malam minggu kemana kamu alana? Ini siapa namanya? Dipa malam minggu kemana? Ikut saya mana kita nongkrong normal bergaya sambil megang kipas itu ya. Jadi jangan sampai ya kita pulang malam ya, pergi sore pulang mah sore keluar habis asar pulang jam 12 jam 2. Jangan kita jangan seperti itu. Lain halnya dia keluarnya untuk membantu orang tua bekerja yang baik. Jadi ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang tidak baik. Apa pekerjaan yang baik ya, itu tadi ya, kita bekerja di konveksi, di swalayan, jaga toko ya, jual nasi di Solaria bukan kalau makan dong, kita yang menjaganya ya. Pulang kan tuh kalau kita lihat pulang jam kerjanya malam ya, bekerja di Solaria ya. Jangan bekerja di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, oleh agama kita ya. Rufaidah ini ya, diantaranya Rufaidah pernah terlibat dalam 2 peperangan ya. Rufaidah pernah terlibat dalam 2 peperangan, yaitu perang Khandaq. Tahu Khandaq apa? Khandaq tahu? Khandaq itu apa? Khandaq ada landak. Nah, perang Khandaq ini ya, perang yang ketika itu Nabi membuat parit ya di sekeliling ini. Dan jadi bagaimana ya Rasulullah kita supaya menang dalam perangan? Maka digalilah sekeliling, kita di tengah-tengah umat Islam kayak gini nih. Ya, setiap pinggir itu ada lubang. Ya, lubang. Dan ketika musuh maju, dibuka kandaklah paritnya langsung panah. Ya, mengenai musuh orang-orang
Khandaq dan perang Khaybar sebagai relawan medis. Jadi relawan medis nih. Rufaidah ini sebagai medisnya. Jadi kalau ada sahabat yang kena panah, kena tombak, Rufaidah bantu segera. Ya. Rufaidah ini, kamu sebagian kalian harus ada yang ahli medis. Siapa di antara kalian yang ahli medis? Yang cita-citanya ahli medis siapa? Jadi suster kah, dokter kah? Aku, ya. Ya, kita itu namanya sebut penolong, relawan. Ya. Jadi sifatnya kita ketika melihat ada kecelakaan, kita lagi di jalan, lalu ada kecelakaan. Kamu tolong atau kamu kabur? Kabur. Itu dulu. Hah? Saya angkat sering diketawain dulu ya kan. Enggak gini, kenapa? Jatuh ya udah deh langsung. Ya. Oke, kalau kita punya sifat empati. Ya, misalnya ada sahabat kita lagi nyebrang, lalu ada motor yang serempetnya. Ya, kita sebagai sahabat yang ahli medis bantu dia. Ya, kalau memang parah, segera bawa kemana? Ke musola. Ya, kalau bahasa sakit bawa. Ya, tuh kita namanya kita punya empati itu. Ya, Rufaidah ini ahli medis. Ketika sahabat yang terkena dalam medan peperangan kena tombak dan lain-lainnya, dia yang bagian menyembuh, merawat. Rufaidah namanya. Ya. Rufaidah dikenal sebagai perempuan cerdas yang gemar membaca dan mencatat Al-Quran. Ya, pokoknya kalau ayat turun, dulu kan belum ada itu ya, dia bagian yang mengumpulkan Rufaidah ini. Ya, dicatat beliau berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Ya, semenjak masuk Islam, harta kekayaannya banyak diterjemahkan untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah. Rufaidah ini ketika dia masuk Islam, seluruh harta yang dimilikinya buat agama Islam. Mau begitu mau nggak? Kamu kalau udah kaya hartanya mau nggak? Wah, jangan dulu Pak Ustaz. Saya belum mau beli emas, belum beli mobil, jangan. Ya. Nih, mau jadi orang kaya orang miskin? Orang kaya. Nah, ketika kita menjadi orang kaya, ada yang datang ke rumah nih. Pak, Assalamualaikum. Apa yang kamu lakukan? Kasih atau suruh pulang? Kasih. Kasih apa suruh pulang? Ya kalau ada kasih. Kalau ada kasih, kalau enggak? Ya itu. Orang kaya. Oh, ceritanya orang kaya. Dia yang kaya. Mau dikasih suruh pulang tuh orang. Kasih. Kasih. Jangan dulu. Ini kan baru ceritanya. Gak berat ya, Pak. Ini baru ceritanya aja udah pelit. Kita berdoa, hanya bisa berdoa Allah sahabat saya semoga ketika kayanya agak seperti tidak kaya. Ya. Jadi kita kaya ini adalah titipan dari Allah. Ketika hilang tersebut hilang dengan sebab penyakit yang menyerang pada dirinya, itu kekayaan yang titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang kaya, orang kaya itu mati, orang miskin menghadap ilahi. Benar-benar keseluruhan batinnya ya orang kaya mak. Jangan doain orang kaya yang pelit, doain bukan mati. Jangan doain mati, pelit mati. Doain ya Allah dengan kekayaan mudah-mudahan beri kesadaran ya Allah, besok-besok dulu Buddha
Jangan doain biar panjang umurnya, berkah rezekinya. Karena ketika berkah rezekinya, berkahnya karena dia mendermakan matanya di jalan Allah. Ya. Jangan kita doain yang tidak. Mudah-mudahan ya Allah, saya pengen tuh ketika saya jadi orang kaya jadi donatur. Ayo mengaji. Ya, jangan udah kaya lupa. Ya. Lalu Syifa bin Abdullah Al-Adawiyah Al-Qurasyiyah, sebuah sahabat perempuan Nabi juga yang terkemuka di zaman jahiliyah. Dia sudah pandai baca dan tulis usai masuk Islam. Nah, dia mengajari istri Rasulullah yang bernama Hafsah. Istri Nabi diajari oleh Syifa ini yaitu Hafsah bin Umar untuk baca tulis. Ya. Rasulullah berikan kepadanya sebuah rumah di Madinah, bahkan disebutkan Umar bin Khattab selalu mengutamakan pendapatannya. Ya. Pendapatnya diutamakan dia. Jadi ada Syifa, ya. Ada Syifa ya. Ini siapa? Diva. Ini Mary. Cakapan banget namanya. Ya, cakapan namanya. Ya, jadi kamu harus jadi nih. Ya, kamu jangan itu sahabat-sahabat Nabi dia nanti mendapatkan tempat in the best, ya tempat di sisi Nabi yang sangat baik. Mau nggak kalian nih dapat tempat di damping Nabi Muhammad? Nah, dengan berjuang membela Nabi, mensiarkan agama Nabi Muhammad sampai titik darah penghabisan, sampai innalillahi. Ya, ya. Jadi kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Ketika jadi dokter yang dermawan. Jadi insinyur yang dermawan. Menjadi security yang dermawan, membantu gitu ya. Dengan kalian mencita-citakan untuk menegakkan agama Islam ketika duduk di masjid ini, ya, itu menjadi nilai lebih buat kalian ke depannya. Ya, menjadi doa buat kalian sehingga cita-cita yang apa yang kalian cita-citakan diberi kemudahan kelancaran oleh Allah